Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke, pelajar SMK pada mata pelajaran dasar-dasar desain grafis untuk kelas 10 semester 2 pada program studi teknik komputer dan informatika. Bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat ya, dan harus tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya setiap hari. Oke, untuk berikutnya mari kita lihat pembahasan materi berikut ini. Baiklah pelajar SMK, kita masuk ke mata pelajaran dasar-dasar desain grafis dengan materi penggabungan gambar vektor dan bitmap atau raster untuk kelas 10 semester 2 pada program studi teknik komputer dan informatika. Kompetensi dasar yang saya ambil pada pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah untuk mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap atau raster, dan yang kedua adalah membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap atau raster. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan gambar vektor dan bitmap dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui pembuatan sketsa, peserta didik dapat melakukan penggabungan gambar vektor dan bitmap dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk mempelajari materi ini, nanti silakan disiapkan bahan-bahannya untuk alat dan bahannya, yaitu kertas HVS. Yang kedua adalah pensil, kemudian ada penghapus, ada penggaris, bisa ukuran 30 cm atau yang 15 cm, silakan disiapkan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan software. Softwarenya bisa apa saja, yang otomatis yang bisa support dengan HP Android kalian. Kita masuk ke materinya. Siapa itu gambar vektor? Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan dari matematis. Jadi kalau bisa kita lihat, gambar vektor itu dia terdiri dari garis dan lengkung. Ya, ini kalau gambar vektor. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Ukuran lebih kecil di sini bukan dalam artian gambarnya lebih kecil daripada gambar bitmap, bukan di situ, tapi adalah space dari filenya. Jadi kalau di gambar vektor, untuk filenya pada saat penyimpanan filenya itu biasanya dia berukuran lebih kecil daripada bitmap. Untuk format gambar pada gambar vektor, jadi kalau kalian mau menyimpan gambar yang sudah selesai diedit, itu biasanya bisa berupa titik CDR atau titik AI atau titik SVG, titik EPS dan lain sebagainya. Macam-macam tergantung dari software yang kalian gunakan. Gambar vektor biasanya dia menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek. Jadi kalau pada gambar vektor, kalian bisa menghasilkan suatu objek yang baru, ya, dengan menggabungkan beberapa titik dan garis, sehingga gambar tersebut tidak menjadi pecah, biarpun diperbesar atau maupun diperkecil. Ini kalau untuk gambar vektor. Yang kedua adalah gambar bitmap. Gambar bitmap yang sering juga disebut dengan gambar raster. Dia merupakan gambar yang dibentuk dari grid-grid warna. Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut dengan pixel atau picture element. Kalau kalian pengen tahu apa itu pixel, itu biasanya kalau kita di resolusi layar ada 1026 kali 6000 gitu ya. Berarti itu ada titik-titik gambar, titik-titik pada layar monitor sebanyak resolusinya itu. Jadi semakin rapat titiknya, gambarnya juga akan semakin halus, gitu ya.
Ini pada gambar bitmap. Jika di saat Anda hanya memanipulasi gambar, jadi pada gambar bitmap itu biasanya hanya digunakan untuk memanipulasi sebuah gambar. Jadi proses pada saat kalian melakukan pengeditan ini hanya mengubah alokasi dari piksel-piksel itu, ya. Jadi hanya mengubah bentuk kurvanya. Mungkin kalau kalian kenal sama Photoshop, mungkin gambar yang gelap bisa menjadi terang gitu ya. Yang wajahnya agak gimana gitu bisa menjadi halus. Nah, itu bisa kita manipulasi dengan menggunakan gambar bitmap. Ya. Apa sih perbandingan gambar vektor dengan bitmap? Yang pertama, untuk gambar vektor biasanya dia disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Tapi kalau pada gambar bitmap dia disusun oleh objek yang disebut dengan piksel. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk gambar vektor sifatnya adalah dia resolution independent. Kalau pada gambar bitmap, untuk resolusinya itu dipengaruhi oleh tingkat kekerapatan dari resolusi tampilan layarnya. Yang berikutnya pada gambar vektor, dia pengaruh pembesaran. Kalau jika filenya diperbesar, dia tidak akan mudah pecah. Ini pada gambar vektor. Tapi kalau pada gambar bitmap, pengaruh perbesaran dia akan pecah, bisa jadi blur atau bahkan rusak gambarnya jika melewati batas toleransi dari tampilannya. Kemudian kalau gambar vektor, untuk perbedaan selanjutnya untuk gambar vektor, ukuran penyimpanannya dia relatif kecil. Kalau di gambar bitmap dia lebih besar. Kemudian perbandingan berikutnya pada gambar vektor digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometri sederhana. Tingkat warnanya untuk pewarnaannya itu adalah bisa menggunakan warna solid atau mungkin gradasi atau mungkin bisa juga ada banyak perpaduan warnanya. Kalau pada gambar bitmap dia cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Ya, jadi kalau untuk perpaduan warna, kemudian bentuk keanekaragaman warna seperti hasil foto atau bidikan kamera dan lain sebagainya, ini memang lebih kecenderungannya ke gambar bitmap. Terus kemudian ada format penyimpanan. Kalau pada gambar vektor tadi bisa berupa AL atau CDR ya, Corel Draw dan teman-temannya. Ini untuk vektor. Kalau untuk bitmap biasanya di Photoshop atau JPEG, bisa juga GIF, BMP dan lain sebagainya. Ini untuk perbandingannya. Oke, untuk di sini ada lembar kerja. Silakan tadi alat bahan yang sudah disiapkan. Mungkin ini juga bisa menjadi tugas buat kalian di rumah. Silakan disiapkan sebuah kertas gambar. Tadi bisa dengan menggunakan kertas HVS atau mungkin buku gambar ya. Jika mempunyai perangkat komputer atau alat pendukung, bisa Android dan lain sebagainya, silakan dibuka software pendukung. Mungkin bisa digunakan untuk membuat sedikit kita akan memanipulasi gambar. Tugasnya adalah gambarlah sebuah logo sederhana dengan menggunakan sarana yang kalian punya. Bisa dengan kertas gambar. Kalau di kertas gambar berarti gambarkan logonya. Kalau kalian punya aplikasi di Android, silakan digunakan aplikasi Androidnya. Silakan kalian coba membuat sebuah logo sederhana. Kemudian hasilnya silakan kirim di foto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Ya, kalau kalian membuat aplikasi biar tidak terlalu besar, nanti untuk penyimpanan filenya silakan bisa filenya untuk penyimpanannya bisa menggunakan
Cepek. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh logo sederhana. Nah, ini mungkin bisa kalian buat sebagai acuan. Kira-kira saya nanti mau membuat logo yang seperti apa. Gitu ya. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Silakan mungkin bisa diulang lagi kalau memang belum paham. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Salam SMK Bisa. Baik pelajar SMK, demikian video kita hari ini. Silakan ditonton dan disimak dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang masih belum paham, silakan diulang terus. Untuk pengumpulan tugasnya, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom-nya masing-masing. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan lupa like serta klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu dengan 3M-nya. Salam SMK Bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.